Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senaza Aura Rilke dari kelas manajemen 23A dengan NPM 234111092. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi tentang Idul Adha. Idul Adha adalah salah satu hari perayaan agama Islam di mana hari memperingati peristiwa Nabi Ibrahim yang bersedia mengorbankan putranya Nabi Ismail untuk disembelih untuk sebagai wujud kepatuhan terhadap Allah. Sebelum Nabi Ibrahim mengorbankan putranya, Allah menggantikan Ismail dengan domba atau yang biasa kita kenal dengan perayaan kurban. Dan Idul Adha jatuh pada tanggal 10 bulan Zulhijjah atau 70 hari setelah perayaan Hari Idul Fitri. Hari ini juga berserta hari-hari tasyrik merupakan hari yang diharamkan untuk berpuasa bagi umat muslim. Pada hari Idul Adha, umat Islam berkumpul pada pagi hari untuk melakukan sholat id bersama-sama di lapangan atau di masjid. Penyembelihan hewan kurban yang dilaksanakan sesudah sholat seperti melibatkan hewan kurban dilaksanakan sepertiga daging dikonsumsi oleh keluarga yang berkurban dan sementara sisanya disedekahkan atau dibagikan kepada orang lain. Terkadang Idul Adha juga bisa kita sebut sebagai lebaran haji. Oke, kita lanjut ke tata cara sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha dilakukan 2 rakaat. Sholat ini dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah. Namun, jika sholat Idul Adha bisa dilakukan dengan cara sendirian dikarenakan keterlambatan untuk berjamaah. Yang pertama, ada sholat Idul Adha diawali dengan membaca niat. Ini sunnah untuk dihafalkan. Sedangkan niatnya adalah khusyoli sunatan Idul Adha. Jika kita sendirian tidak perlu menambahkan imaman atau makmuman. Jika kita berjamaah menjadi makmum bisa ditambahkan makmuman. Jadi khusyoli sunatan Idul Adha makmuman lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat sholat sunnah Idul Adha 2 rakaat menjadi makmum atau imam karena Allah Ta'ala. Oke, kita lanjut yang kedua, takbiratul ikram. Sebagaimana sholat biasa, setelah membaca doa iftitah, sholat ini dilanjutkan dengan membaca takbir dengan mengangkat tangan sebanyak 7 kali di rakaat pertama. Di antara takbir dianjurkan membaca lafal berikut: Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, yang artinya Allah Maha Besar dengan segala kebesarannya, segala puji bagi Allah sebagai pujiannya yang banyak, Maha Sucinya, baik waktu pagi dan petang, atau boleh juga membaca subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah Allahu Akbar, yang artinya Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Setelah itu dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah, kemudian dengan dianjurkan surat Al-Alaq, kemudian dilanjutkan dengan ruku, iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, dan seterusnya sehingga berdiri lagi seperti sholat biasa. Lalu berdiri untuk rakaat kedua. Dalam posisi berdiri kembali pada rakaat kedua, takbir lagi sejumlah 5 kali. Di antara takbir-takbir itu disunahkan untuk melafalkan kembali bacaan, bagaimana dijelaskan pada poin kedua tadi. Usai membaca surat Al-Fatihah, pada rakaat kedua juga dianjurkan membaca Al-Ghasyiyah, berlanjut dengan ruku, iktidal, sujud, dan seterusnya hingga salam. Yang kelima, ada jamaah disunahkan untuk menyimak khutbah Idul Adha selepas sholat. Hal ini bisa berlangsung bagi orang yang sholat Idul Adha secara sendirian. Oke, kita lanjut ke ketentuan hewan kurban. Yang pertama, ada hewan kurban harus hewan ternak. Hewan ternak yaitu seperti unta, sapi, kambing, dan domba. Kedua, hewan kurban harus mencapai usia yang telah ditentukan oleh syariat. Berikut ketentuannya adalah hewan kurban jenis unta syarat minimal berumur 5 tahun dan telah masuk tahun ke-6. Hewan kurban sapi syaratnya minimal berumur 2 tahun yang telah memasuki ke-3 tahun. Dan kurban jenis domba syaratnya minimal berumur 1 tahun atau 6 bulan bagi yang sulit mendapatkan domba yang berumur 1 tahun. Hewan kurban jenis kambing syaratnya minimal
berumur 1 tahun yang telah masuk ke tahun kedua. Hewan kurban jenis kambing biasanya atau kambing kacang syarat minimal berumur 2 tahun dan telah memasuki tahun ketiga. Yang ketiga adalah hewan kurban harus sehat dan tidak cacat dan tidak memiliki penyakit. Sekian materi tentang Idul Adha yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.